assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Nareva. Makasih Bu. Iya, masuk. Silakan duduk, Nareva. Terima kasih Bu. Iya, silakan duduk. Kalau boleh tahu kabarnya Nareva hari ini bagaimana? Alhamdulillah kabarku hari ini baik Ci. Alhamdulillah, kalau kabar Nareva hari ini baik. Kalau boleh tahu tadi pelajarannya pelajaran apa? Tadi habis belajar bahasa Inggris Bu. Belajar bahasa Inggris. Iya Bu. Kalau boleh tahu juga gurunya siapa yang masuk? Tadi Bu Ayu yang masuk Bu, yang mengajar. Kalau proses pembelajarannya bagus kan? Alhamdulillah tadi Bu Ayu cukup bagus menjelaskan Ibu. Tapi cuman tadi agak sedikit kesusahan karena tugas yang diberikan itu agak susah. Iya kan, kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris memang agak sulit. Iya Bu, betul sekali Bu. Kalau bisa tahu Nareva datang ke Ibu ada masalah apa? Oh iya Bu, jadi saya tuh datang ke sini karena mau ketemu sama Ibu. Jadi saya itu akhir-akhir ini ada masalah Ibu. Dan masalah saya itu tentang Bu, kepercayaan diriku itu turun Ibu. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kayak merasa kurang percaya diri Kak Ibu. Dan juga akhir-akhir ini itu Ibu kayak apa Ibu, kayak merasa kalau gampang Kak cemas Ibu. Entah memang gejala kecemasan ini yang ku alami, tapi akhir-akhir ini itu kayak sering Kak cemas Ibu. Kira-kira seperti itu masalahku Ibu. Oh, jadi ini permasalahan Nareva di sini kurang percaya diri ya Nareva. Iya betul sekali. Nah, kalau begitu Ibu sarankan kita akan melaksanakan konseling individual. Nah, sebelum kita melaksanakan konseling individual, Ibu ingin meminta persetujuan Nareva. Apakah bersedia untuk melaksanakan konseling individual ini? Insya Allah siap Bu. Nah, alhamdulillah kalau Nareva sedia dan sukarela, kan sudah sukarela datang ke Ibu menceritakan masalah Nareva. Jadi di sesi konseling ini ada beberapa asas ya yang harus Nareva pahami dalam pelaksanaan konseling individual. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi selama Nareva menceritakan masalahnya ke Ibu, Ibu akan merahasiakan cerita Nareva dan tidak akan pernah menceritakannya kepada orang lain karena Ibu itu sudah terikat dengan asas kerahasiaan. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi baik Nareva dan Ibu itu harus saling terbuka. Jadi apapun masalah Nareva, sekecil apapun masalah Nareva harus diceritakan ke Ibu. Jangan ada rahasia di antara kita. Dan Nareva itu harus lebih terbuka ya sama Ibu agar Ibu bisa mencarikan solusi terbaik buat Nareva. Oke, baik Ibu. Jadi nanti ini akan terjaga jika rahasiaanku Bu, dan nanti akan coba Kak untuk terbuka ke Ibu soalnya. Nah, iya, di sesi konseling ini Nareva tidak perlu khawatir kalau misalnya cerita Nareva kayak misalnya didengar orang lain, tidak akan, karena ini akan terus ada di sini saja, tidak akan keluar dari orang lain. Baru karena Nareva sudah sedia juga untuk melaksanakan sesi konseling sama Ibu, di sini kita akan sepakati dulu tentang waktunya kepada Nareva. Jadi dalam sesi konseling ini Ibu akan memberikan waktu sekitar 45 menit. Apakah Nareva bersedia untuk melaksanakan sesi konseling selama itu? Iya Bu, siap. Nah, oke. Jadi sebelum kita lanjut juga ke lebih tahap jauhnya tentang permasalahan Nareva, apakah sudah nyaman di tempat ini ataukah kita cari lokasi lain untuk Nareva lebih tenang untuk menceritakan masalah Nareva? Mungkin saya sudah lebih nyaman di sini Bu, karena di sini juga agak tertutup tempatnya, jadi kayaknya di sini Bu. Alhamdulillah kalau Nareva sudah nyaman di sini untuk menceritakan masalahnya. Ya. Jadi Ibu harap Nareva lebih bisa menceritakan masalah Nareva ya. Iya Bu, siap. Oke, tadi Ibu sudah mendengarkan permasalahan Nareva apa dan permasalahan Nareva ini kurang percaya diri ya. Iya betul Bu. Nah, Ibu ingin mendengarkan lebih detailnya lagi permasalahan Nareva tentang kurang percaya diri. Mungkin Nareva bisa menceritakan detailnya sama Ibu kenapa bisa permasalahan kurang percaya diri ini terjadi pada Nareva.
Baik Ibu, jadi kejadiannya ini tuh Bu, kurang lebih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu Ibu, saya itu sedang presentasi di depan kelas. Dan saat saya sedang presentasi Ibu, saya itu tidak sengaja melakukan kesalahan Ibu. Saya ada salah sedikit bicara, dan karena saya salah sedikit bicara itu Ibu, saya itu jadi ditertawakan sama teman-teman Bu. Semua teman-teman saya itu menertawakan saya, dan kemudian saya langsung kayak down saat itu juga Bu. Kemudian apa nih Bu, kayak sedih sekali Kak karena ditertawakan seperti itu Ibu. Dan setelah kejadian itu Ibu, saya tuh langsung merasa kalau kayaknya saya tuh langsung jadi kurang percaya diri, karena saat saya presentasi kembali setelah kejadian itu Ibu, saya tuh kayak apa nih Bu, kayak merasa kurang percaya diri Kak Bu, kayak gugup Kak saat ingin memaparkan materi, kemudian badanku kaku, terus cemas Kak Bu. Terus apa nih Bu, lagi banyak sekali kayak pokoknya tidak nyaman Kak Bu saat ingin presentasi di depan kelas, seperti itu Ibu. Oke, jadi setelah mendengarkan cerita Nareva, jadi Nareva bilang kejadian ini terjadi 2 minggu yang lalu. Iya betul. Jadi sebelum 2 minggu yang lalu itu Nareva masih baik-baik saja kan? Iya Bu, sebelum kejadian 2 minggu yang lalu itu saya itu masih baik-baik saja, dan saya itu masih percaya diri dan lancar-lancar saja ketika presentasi. Oke, jadi permasalahan ini berlangsung pada 2 minggu yang lalu dan itu terjadi pada Nareva dan membuat Nareva kurang percaya diri karena saat presentasi itu salah ucap dan teman-teman Nareva ketawa ya, ketawain Nareva. Iya Ibu. Jadi mungkin Ibu mau bertanya sama Nareva, bagaimana sih perasaan Nareva saat berada dalam kondisi tersebut? Perasaan saya nih Bu. Iya, perasaan. Kalau misalkan disuruh membayangkan suatu perasaan saya saat itu, kayaknya nggak nyaman Bu. Nggak nyaman rasanya kalau kebayangkan, karena kan suka kembali teringat situasinya saat saya melihat teman-teman saya, ekspresi teman-teman saya saat mereka menertawakan saya, suara-suara tawa mereka yang tidak enak sekali aku dengar saat itu Ibu, karena betul-betul kayak merasa apa nih Bu, kayak merasa sedikit dihina Kak, padahal salah bicara aja sedikit seperti itu Ibu, tapi saya dia tertawakan segitunya, nyaman sekali Bu. Nah, Ibu tahu nih kondisi Nareva bagaimana karena banyak banget orang yang pasti berada di posisi Nareva, apalagi dalam kondisi tersebut kan di depan teman-teman Nareva. Jadi Ibu akan memberikan satu teknik nih sama Nareva, yaitu teknik self imagery, di mana teknik ini akan membantu Nareva untuk lebih percaya diri terhadap diri Nareva dan menumbuhkan image yang lebih positif terhadap diri Nareva, bahwa Nareva itu mempunyai kemampuan sendiri dan Nareva bisa mempertahankan kemampuan tersebut. Jadi Ibu meminta sama Nareva untuk memejamkan mata dan bisa membayangkan sebuah kondisi yang dialami Nareva saat presentasi depan kelas. Jadi Nareva bisa memejamkan mata, baru membayangkan sedikit persedikit kondisi saat Nareva saat ini, apabila saat ini presentasi di depan teman-teman Nareva di dalam kelas. Jadi saya memejamkan mata dan membayangkan. Ya. Sudah Bu. Oke, next, baru. Oke, apa yang Nareva rasakan saat berada dalam kondisi tersebut? Yang saya bayangkan Ibu, saya kayak langsung merasa kembali ke situasi 2 minggu yang lalu. Apa nih Bu, kayak rasanya saya merasa kalau semua mata teman-teman saya itu tertuju pada saya, dan saya kembali merasa kalau mereka itu kayak dengan ekspresi yang siap menertawakan saya hanya bisa berdiri kaku di depan sana Bu, dan saya tidak bisa bicara, jantung saya berdetak dan kencang. Nggak nyaman sekali rasanya Bu. Oke, tadi
kan Nareva sudah membayangkan kondisi pertama dan kita akan melanjut ke kondisi kedua Nareva. Jadi ibu meminta Nareva untuk memejamkan mata lagi dan membayangkan sebuah kondisi yang berbeda dari situasi pertama, di mana situasi ini Nareva akan presentasi di depan teman-temannya dengan kondisi yang baik, dengan ekspresi yang sangat bagus juga, dan juga dengan posisi yang tegap, presentasi di depan teman-teman dengan pede, dengan lebih tenang saat presentasi di depan teman-teman tanpa mengingat lagi kejadian 3 minggu yang lalu. Dan Nareva juga melihat teman-temannya dalam kondisi ini, dan teman-temannya itu tersenyum kepada Nareva, dan Nareva bisa membayangkan hal-hal yang lebih baik lagi. Baik Bu, saya akan coba bayangkan. Oke, sudah Bu. Jadi bagaimana perasaan Nareva setelah membayangkan kondisi kedua ini? Setelah saya membayangkan situasi-situasi dan tadi bayangan-bayangan seperti saya disuruh untuk berdiri tegak kemudian tersenyum, dan membayangkan teman-teman saya itu melihat saya dengan tersenyum, saya sedikit merasa lebih tenang Bu. Oke, tadi kita sudah melihat kondisi-kondisi Nareva dalam situasi pertama dan situasi kedua, dan Nareva juga merasakan bahwa ada perubahan dalam kondisi pertama dan kondisi kedua ya. Oke, ada Ibu. Nah, oke. Jadi Ibu juga memberikan beberapa saran kepada Nareva apabila berada dalam kondisi yang pertama. Di dalam kelas kan kita tidak tahu kondisi di kelas bagaimana. Jadi Ibu memberikan saran, Nareva di kelas punya sahabat. Punya Bu, kebetulan saya punya 3 sahabat terdekat di kelas saya. Oke, Nareva bisa melihat saat berada di kondisi pertama, apabila Nareva merasa ketakutan saat presentasi di kelas, Nareva bisa melihat teman Nareva yang 3 orang itu, dengan melihatnya bahwa teman-teman Nareva memberikan semangat kepada Nareva untuk presentasi di kelas. Jadi Nareva lebih fokus ke temannya yang memberikan semangat agar Nareva bisa tidak grogi lagi berbicara karena mendapatkan dukungan dari teman-teman Nareva. Baik Ibu, mungkin saya akan terima saran dari Ibu, dan sepertinya kalau misalkan saya kembali merasa kurang percaya diri lagi dan merasa cemas lagi, saya bisa membayangkan kembali situasi saya tadi Bu, seperti yang dijelaskan oleh Ibu, dan setelah saya membayangkan situasi sebelumnya, sepertinya jika saya membayangkan situasi terbaru tadi, seperti saya disuruh untuk membayangkan sahabat saya, sepertinya saya akan baik-baik saja kembali Bu. Sepertinya saya bisa berangsur membaik dan berangsur mendapatkan kembali kepercayaan diri saya. Terima kasih banyak Bu atas sarannya. Oke. Baiklah, karena Ibu sudah mendengarkan semua permasalahan Nareva dari awal sampai akhir, mungkin Ibu ingin mendengarkan lagi tujuan Nareva bagaimana ke depannya. Baik Bu, mungkin kalau tujuan di sini saya mau mendapatkan kembali kepercayaan diri saya, dan saya bisa lebih tambah percaya diri lagi, dan saya bisa kembali lancar berbicara saat sedang presentasi. Mungkin itu Ibu. Oke, Ibu sudah mendengarkan tujuan Nareva, dan Ibu harap tujuan Nareva ini tercapai agar image positif Nareva lebih bagus lagi dan lebih percaya diri lagi ke depannya. Dan apabila tujuan Nareva ini tidak tercapai dalam waktu ke depannya ini, Nareva bisa kembali kepada Ibu untuk menceritakan cerita Nareva ataupun kondisi-kondisi yang membuat Nareva kembali ke situasi 2 minggu yang lalu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Dan Ibu harap kedepannya Nareva lebih bisa menghargai kemampuan Nareva, bahwa Nareva ini sebenarnya bisa tampil dengan semaksimal dengan kemampuan Nareva. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik. Ibu juga ingin memberikan motivasi kepada Nareva supaya kedepannya Nareva ini lebih image-nya itu lebih kuat lagi, lebih positif lagi, tidak tidak kurang lagi image-nya. Dimana Ibu memberikan saran kepada Nareva sebagai motivasi untuk lebih percaya diri ke depannya, dan Nareva lebih semangat lagi ke depannya untuk percaya diri, dan Nareva harus mempertahankan kemampuan Nareva, dan Ibu harap Nareva
mengatakan kepada diri Nareva bahwa kalau misalnya teman Nareva bisa, kenapa Nareva tidak bisa? Nareva itu punya kemampuan Nareva. Jadi Nareva harus mempertahankan kemampuan tersebut, jangan menganggap remeh diri Nareva karena Nareva itu luar biasa. Baik Ibu, saya akan ingat saran-saran dari Ibu dan saya sebisa mungkin akan lebih membangun citra positif di dalam diri saya seperti yang dijelaskan oleh Ibu. Terima kasih banyak sarannya Ibu. Oke, karena sudah selesai juga sesi konseling kita, Ibu sudah mendengarkan banyak sekali tentang cerita Nareva dan juga kita melihat waktu bahwa sesi konseling ini sudah hampir habis waktunya ya. Jadi mungkin sampai di sini saja dulu sesi konseling kita pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya dan sudah mau mendengarkan cerita saya, mendengarkan keluh kesah saya, dan saya merasa sangat berterima kasih untuk itu. Terima kasih banyak Bu. Iya, baru kedepannya juga kalau misalnya Nareva ada masalah lagi, jangan senggang lagi untuk datang ke Ibu. Ibu akan selalu mendengarkan Nareva dan memberikan solusi terbaik buat Nareva. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Dan Ibu lihat juga jam pelajaran selanjutnya sudah mau masuk. Mungkin Nareva sudah bisa kembali ke kelasnya harus mengikuti pelajaran. Baik, kebetulan memang ada jam matematika setelah ini. Kalau begitu mungkin saya izin pamit Bu. Oke. Permisi dulu Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya.